Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alia Hansa Syahidah akan menjelaskan tentang LMS Google Classroom untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pembelajaran matematika daring. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari Google Classroom, dan yang kedua saya akan menjelaskan fitur-fitur pada Google Classroom. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Google Classroom. Yang keempat saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial penggunaan Google Classroom, di mana yang tadi sudah dijelaskan di fitur-fitur, nanti saya akan jelaskan secara mendetail di tutorialnya. Lanjut. Oke, yang pertama pengertian dari Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran online yang memungkinkan guru dan murid untuk saling terhubung secara online, dari manapun dan kapanpun. Google Classroom menjadi jembatan para guru dalam membuat tugas, membagikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Google Classroom dapat merampingkan proses belajar mengajar antara guru dan murid melalui internet, di mana juga masa pandemi saat ini Google Classroom sangat efisien digunakan oleh guru dan para murid. Baik, yang kedua ada fitur-fitur pada Google Classroom. Yang pertama di sini ada pemberian tugas, di mana pemberian tugas ini kita bisa melakukan kolaborasi online melalui integrasi layanan pada Google dengan berbagi tugas dalam bentuk dokumen melalui Google Docs. Kemudian kita bisa membuat tugas dalam bentuk template yang bisa diedit oleh setiap siswa. Kemudian ada penilaian. Nah, Google Classroom juga mendukung sistem penilaian dengan cara yang cukup bervariatif. Kita bisa memberikan komentar secara langsung dengan mengedit tugas yang telah siswi kirimkan untuk memantau perkembangan mereka dalam setiap pembelajaran. Nah, kemudian juga hasil tugas yang telah diedit bisa kita kembalikan kepada siswa untuk dijadikan bahan pembelajaran ulang. Kemudian menariknya nih, tugas yang telah dikerjakan ini bisa diedit juga oleh guru. Kemudian ada pengumpulan dalam aplikasi. Selain memberikan tugas dan penilaian, kita bisa membuat pengumuman dalam aplikasi yang memungkinkan siswa untuk mengomentarinya. Sehingga komunikasi ini antara guru dan siswa dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dalam mengupload pengumuman kita juga bisa menambahkan gambar ataupun yang lainnya. Kemudian ada arsip pembelajaran. Google Classroom juga memungkinkan Anda untuk membuat arsip pembelajaran pada akhir semester maupun akhir tahun. Arsip ini akan disimpan di tempat khusus untuk mempermudah kita mengatur kelas. Data yang telah diarsipkan ini bisa dilihat oleh pendidik maupun siswa, tapi tidak bisa diubah. Nah, kemudian ada penjadwalan tugas pada beberapa kelas. Nah, Google Classroom Online juga dilengkapi dengan fitur penjadwalan tugas. Jadi, melalui fitur ini kita bisa memberikan tugas untuk di kemudian hari dengan cara kita jadwalkan. Jadi, kita bisa membuatnya hari ini, tapi untuk pertemuan pekan depan. Jadi, kita bisa menjadwalkannya untuk di pekan depan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada dashboard untuk memantau keaktifan siswa. Jadi meskipun menawarkan berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran online, tapi tanpa kehadiran siswa, pembelajaran lewat aplikasi ini tidak akan berjalan secara efisien. Nah, untuknya terdapat dashboard dalam aplikasi ini yang memungkinkan Anda memantau keaktifan siswa
Melalui dashboard ini pula Anda bisa memantau kapan terakhir kali siswa aktif seperti itu. Aktif mengumpulkan tugas dan kapan terakhir kali siswa berpartisipasi melalui fitur komentar dan aplikasi. Selanjutnya yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya terdahulu. Yang pertama, Google Classroom ini adalah mobile friendly, di mana kita dapat ketahui bahwa aplikasi ini sangat mudah dan juga tentunya tidak sulit dalam mengakses. Bahkan pemula pun dapat mengakses ini dengan baik seperti itu. Kemudian yang kedua, mengelola tugas dengan baik. Nah, Google Classroom ini juga dapat mengelola tugas dengan baik karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dalam memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh pengajar. Google Classroom sendiri juga dapat membuat sebuah tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar, dan lainnya. Jadi, sangat memudahkan guru mengelola tugas. Kemudian yang ketiga adalah file masuk ke Google Drive. Jadi seluruh file yang ada di Google Classroom dengan file yang berbentuk box, MP4, PDF, atau maupun zip secara otomatis akan masuk ke dalam Google Drive, teman-teman. Sehingga pengguna tidak perlu ribet lagi mencari file di Google Classroom di tempat penyimpanan lain. Oke. Lalu yang keempat, memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim. Dengan menggunakan Google Classroom dapat meninjau kembali nih file tugas yang belum dikirim kepada pengajar, sehingga kita tidak perlu cemas apabila terjadi salah kirim tugas. Di Google Classroom sendiri memiliki fitur dari meninjau tugas yang belum dikirim. Lalu yang terakhir yaitu adalah mudah melihat pengumuman yang diberikan pengajar. Jadi Google Classroom sendiri memudahkan para pengajar memberikan sebuah informasi baik itu tugas, absensi, maupun yang lainnya. Dengan ini para pengajar tidak perlu ribet lagi dalam memberikan pengumuman melalui sebuah SMS maupun yang lainnya. Baik, ada kelebihan, itu juga ada kekurangan. Kali ini saya akan membahas kekurangan dari Google Classroom. Oke, Google Classroom ini memiliki kekurangan yang pertama adalah tampilan yang terlalu sederhana dan kurang menarik. Tampilan dari Google Classroom terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik. Sehingga para peserta didik seringkali terkesan malas untuk membuka Google Classroom. Kemudian yang kedua ini adalah sulit dalam melakukan penilaian di versi mobile. Salah satu kekurangan dari Google Classroom ini sulit dalam melakukan penilaian. Tidak ada penilaian terhadap soal, hanya melakukan penilaian dalam pengerjaan soal. Tapi melakukan penilaian benar dan tidaknya jawaban harus menggunakan aplikasi Google Forms, itu pun hanya pada pilihan benar. Kemudian juga yang terakhir adalah file menjadi error apabila Google Drive penuh. Jadi apabila file di Google Drive penuh, maka para pengajar ataupun peserta didik tidak dapat mengirim file. Dengan hal ini mengharuskan mereka untuk membeli kembali drive baru maupun menginstal sebuah penyimpanan cloud. Lalu yang keempat adalah tutorial penggunaan Classroom. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan Google Classroom seperti memberikan bahan ajar, memberikan tugas, dan memberikan media ajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan juga sedikit fitur-fitur menu-menu yang ada di Google Classroom. Nah, pada menu tambah ini kita bisa membuat kelas atau gabung kelas. Nah, gabung kelas di sini adalah untuk memberikan akses siswa
masuk ke kelas yang telah kita sediakan dengan menaruh kode yang telah kita berikan. Kemudian juga di sini ada buat kelas, kita sebagai guru untuk membuat kelas dan kita harus menyetujuinya. Kemudian di sini saya sudah mempunyai kelas matematika. Nah, kode kelas di sini bisa kita salin dan kita share kepada siswa-siswa yang ada di kelas kita. Oke, di sini kemudian di sini juga ada kelas ya, kalender. Nah, di kalender ini kita bisa melihat ya jadwal kelas yang telah kita sediakan. Kemudian juga di sini sebagai pengajar kita bisa memeriksa tugas yang telah kita berikan, di mana kita bisa melihat siswa yang telah mengumpulkan tugas dan kita juga bisa melihat nilai. Kemudian di sini juga ada kelas kita mengajar. Kemudian sini ya, jika tugas yang telah kita berikan, kita bisa melihat pekerjaan yang telah kita tandai sebagai yang telah ditinjau. Baik, selanjutnya pada forum ini kita bisa mengumumkan sesuatu ke kelas kita. Misalkan kita bisa tulis Nah, kita juga bisa mengupload foto maupun file ataupun juga video di dalam forum ini. Kemudian setelah itu kita bisa posting atau juga kita bisa menjadwalkan kapan pengumuman ini diberikan. Di sini ada tugas kelas. Di kelas tugas kelas ini ada menu buat. Nah, di sini juga ada sub menunya, yaitu kita bisa memberikan tugas. Di sini tugas berupa esai atau juga tugas kuis, yaitu berbentuk PG. Pertanyaan juga kita bisa memberikan materi nih di sini dan membuat topik. Pertama-tama saya akan memberikan materi di mana saya akan mengupload bahan ajar. Nah, kita akan mengupload file di sini zip. Kemudian juga kita bisa posting. Nah, misalkan kita akan menguploadnya di minggu selanjutnya. Nah, kita bisa jadwalkan ini untuk pertemuan tanggal 31 misalkan di pukul 7. Kita jadwalkan. Nah, kemudian kita akan mengupload media bahan ajar, sama kita klik materi, kemudian juga kita tambahkan judul. Nah, untuk video saya akan menguploadnya yaitu menambahkan dari video YouTube. Nah, di sini saya sudah mempunyai link. Selanjutnya tinggal kita cari. Nah, tinggal tambahkan video. Nah, di sini juga kita bisa mengupload juga berupa file, juga tambahkan link ataupun file Google Drive. Kemudian kita bisa jadwalkan kembali untuk pertemuan misalkan 24 Mei.
Selanjutnya, setelah memberikan materi, saya akan memberikan tugas. Nah, di sini kita berikan judul. Nah, di sini juga kita bisa mengupload file di Google Drive, atau kita bisa memberikan file tugas atau video juga. Nah, kali ini saya akan mencobanya dengan membuat lampiran. Di sini juga ya disediakan akses dari Google juga berupa dokumen, slide, spreadsheet, gambar ataupun formulir. Di sini saya akan mencoba dokumen. Nah, kemudian setelah kita membuat soal, kita bisa langsung bagikan, simpan. Oke. Nah, di sini sudah ada dokumen ya. Nanti teman-teman juga siswa-siswa bisa mengaksesnya. Kita cek coba. Nah, ya, sudah ada. Kembali lagi. Nah, kemudian juga di sini kita bisa memberikan tenggat untuk batas pengumpulan. Nah, pengumpulannya ini kita misalkan untuk tanggal 9 Juni. Nah, terus kita tugaskan ini, kita jadwalkan di seminggu sebelumnya, yaitu tanggal 2 Juni. Nah, tugas sudah dibuat. Kemudian di sini ada anggota, kita bisa melihat anggota pengajar dan siswa. Kemudian juga nilai di sini nanti kita akan melihat dan mengelola nilai siswa. Baik, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.